Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kisah kali ini tentang kematian seorang sahabat Nabi yang sangat taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika menjelang sakaratul maut, sahabat Nabi ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena ada rasa kecewa di hati sang ibu kepadanya. Sahabat, kisah ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya dari Samsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi, Darun Nadwa halaman ke-46. Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Alqamah adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat taat beribadah. Ia tak pernah lalai dalam mengerjakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Amalan puasa dan sedekah juga tidak pernah ia lewatkan. Dikisahkan saat Alqamah sedang mengalami sakit keras, istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW dengan tujuan memberi kabar bahwa suaminya sedang sakit dan kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Subaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun anehnya, ketika dibimbing dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisan Alqamah keluh tak bisa berucap. Kemudian para utusan Nabi tersebut kembali dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah di antara kedua orang tua Alqamah masih ada yang hidup? Ada ya Rasulullah, ibunya. Beliau sudah sangat sepuh, kata salah seorang sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh beberapa orang sahabat untuk menemui ibundanya Alqamah. Beliau berpesan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah SAW. Namun jika engkau tidak kuat, diamlah di rumah. Rasulullah SAW sendiri yang akan datang menemuimu, kata sahabat Nabi setelah berjumpa dengan ibundanya Alqamah. Biarlah aku sendiri yang menemui Rasulullah SAW. Aku lebih berhak menemui beliau, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Rasulullah SAW pun bertanya kepada ibunda Alqamah, wahai ibu, jujurlah padaku. Jika engkau berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian ibu Alqamah menjawab, wahai Rasulullah, anakku rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lalu bagaimana perasaan dan keadaanmu kepadanya? Tanya Rasulullah SAW kembali. Aku tidak suka padanya karena ia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang dalam mengucapkan kalimat syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Tanya ibunda Alqamah menyela. Aku akan membakar Alqamah, jawab Rasulullah SAW. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, kata ibunda Alqamah kembali. Wahai ibunda Alqamah, ajab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW kembali. Wahai Rasulullah, demi Allah, demi malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di sini, aku bersaksi bahwa aku meridhoi Alqamah anakku, kata ibunda Alqamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal kembali untuk pergi melihat Alqamah. Lihatlah Alqamah, apakah ia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum. Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya karena malu kepadaku.
ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari luar rumah, Bilal mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir di sini, ketahuilah, sesungguhnya murka sang ibulah yang membuat lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Setelah ibundanya ridho, barulah Alqamah bisa ringan dalam mengucapkannya," kata Bilal kepada yang hadir di rumah Alqamah. Sahabat, pada hari itu juga Alqamah menghembuskan napas terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir dan bertakziah. Setelah selesai dimandikan, dikafani dan disolati, jenazah Alqamah siap untuk dikebumikan. Namun sebelum dimakamkan, Nabi Muhammad SAW memberikan tausiah kepada yang hadir di pemakaman Alqamah. Rasulullah SAW berkata, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima keadilan dan kebaikannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibunya, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Nah sahabat, itulah tadi sedikit kisah tentang sahabat Nabi Alqamah yang lebih mementingkan istri daripada ibunya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.